Halo, selamat berjumpa dengan saya Marga Singgi. Pada hari ini tanggal 5 September 2025, saya ingin berbagi tentang satu topik yang ringan. Ini ada kelakar dari beberapa teman. Suatu ketika teman saya tersebut itu berkata kepada anaknya, kamu itu jadi jangan jadi orang ATM. Saya bingung, kok jangan jadi ATM? Saya kemudian bertanya, apa itu ATM? Dia bilang, ATM itu antokong moy. Antokong moyung. Dasar ATM. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sehari-hari pasti banyak menemukan orang yang ATM. Antokong moyung. Kalau nggak salah itu dialek Hakka. Kek, apa sih artinya? Ya banyak omong, payah lah. Atau istilah anak mudanya tuh NATO, no action talk only, ngomong doang. Banyak sekeliling kita orang yang ATM atau NATO, no action talk only, antok banyak omong, moyung payah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau kita mendengarkan orang yang ATM, kita juga sebel. Biasanya orang ATM itu ngomong gede, bohong dulu. Banyak bohongnya. Orang yang berbohong itu kan melanggar sila ke berapa 4 ya. Melakukan bohong. Apa pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau nggak salah. Kalau ajaran Nabi Konghucu itu tidak dapat dipercaya, tidak punya sing. Kan ada 5 kebajikan dalam agama Konghucu: jin, gi, leh, ti, sin. Cinta kasih, kebenaran, ya, kesusilaan, kebijaksanaan, terus dapat dipercaya. Orang yang ATM nggak punya rasa dapat dipercaya karena tidak jujur. Nah, biasanya kalau orang yang berbohong itu selalu dia terus bergulat dalam kebohongan. Kebohongan pertama akan ditutup oleh kebohongan kedua.
akan ditutup oleh kebohongan ketiga, akan ditutup oleh kebohongan keempat, dan seterusnya. Juga dalam masyarakat, penegara, pemerintah, kita juga ada undang-undang ITE. Kalau kita melakukan kebohongan, pasti itu akan dapat melanggar undang-undang sehingga berakibat kriminal, bisa dipenjara. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bohong itu biasanya kalau orang berbohong tidak tenang, nggak bisa hidup dengan nyaman, dan orang yang sering berbohong itu biasanya ya tidak dapat dipercaya, karena orang semuanya nggak mau dekat dan nggak mau mempercayai. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itulah contoh yang diteladankan oleh Dewa Kwan Kong. Itu Dewa Kwan Kong adalah dewa yang teladannya bisa kita ikuti. Jujur, setia, pegang ucapan, dan tidak berbohong. Ucapannya dapat dipercaya. Itu teladan dari Dewa Kwan Kong. Pasti banyak orang yang mengenal Dewa Kwan Kong. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau orang yang punya cinta kasih, apa kesusilaan, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, pasti terakhirnya dapat dipercaya. Itu adalah dasar-dasar moral yang harus kita miliki. Kalau orang berdagang, berusaha, jual 1.000, modalnya 500, itu bukan berbohong. Beli 1.000, jual 1.500, itu bukan berbohong. Itu adalah strategi. Kan orang berjualan ada resiko, harus bayar transport, harus bayar karyawan, harus bayar pajak, harus bayar penyusutan, dan lain sebagainya. Jadi jual 1.500 walaupun modalnya 1.000, itu bukan bohong. Yang disebut bohong itu kalau beli 1 kilo, orang beli 1 kilo, kita kasihnya 9 on. Orang beli 1 meter, kita jualnya dia beli 1 meter, kita berikannya 90 cm. Itu namanya tidak jujur, bohong. Pasti lama-lama tidak akan dipercaya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki rasa dapat dipercaya, tidak bohong. Jangan jadi ATM, jangan jadi NATO. Kita akan dapat kehilangan banyak teman, banyak kerabat, bahkan saudara sendiri. Keluarga inti juga tidak akan suka
Sehingga selayaknya kita menjadi orang yang pegang komitmen, jujur. Kalau tidak punya uang ya bilang tidak punya. Buat apa ngaku kaya? Kalau tidak mampu ya bilang aja tidak mampu. Tidak bisa ya bilangnya tidak bisa. Kalau pendidikan cuma SMA, buat apa ngaku S1, S2, S3? Beli ijazah. Apa adanya saja. Kalau kita hidup apa adanya, ya semoga hidup kita lebih nyaman, lebih tenang. Tidak dihantui rasa bersalah, rasa takut. Orang yang jujur, orang yang tidak berbohong, rezekinya panjang. Selalu ada orang yang menolong, memberikan support, dan akan disukai oleh banyak orang. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga kita tidak menjadi orang yang ATM atau NATO. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.